yaitu sebelumnya akan ada pembacaan dasar pemberian reward dan SK meteorologis terpilih. Terus ada penyerahan reward secara simbolis oleh kepala stasiun. Dan yang ketiga, arahan dari Pak Kasmet. Yang keempat adalah evaluasi dan arahan terkait operasional. Nanti untuk ini akan diambil alih koordinator dan kepala kelompok. Habis itu yang kelima adalah diskusi dan yang terakhir penutup. Jadi untuk mempersingkat waktu, tapi sebelum masuk ke acara berikutnya, mungkin alangkah baiknya kita berdoa agar acara ini berjalan lancar dan teman kita yang sudah lama nggak bergabung kita di operasional, Nancy, mungkin hari ini akan ada pengumuman hasil tes PCR-nya, mudah-mudahan negatif, dan mungkin dalam doa kita ini bisa kita ikutkan juga untuk doa kesembuhan kawan kita ini. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi untuk acara berikutnya adalah pengumuman dan penyerahan reward meteorologis terbaik. Dan untuk host ini saya serahkan kepada Ibu Koordinator Bidang Data dan Informasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Darul. Izin Pak Kepala Stasiun dan teman-teman semua. Sedikit saya sampaikan terlebih dahulu mengapa kita mengadakan pemilihan meteorologis terbaik. Ini sebenarnya penilaian yang kedua. Kita menilai per semester dan ini dimulai dari awal tahun lalu. Jadi semester pertama sudah kita umumkan. Nah, ini untuk penilaian semester kedua. Sebenarnya kan tadinya di Januari sudah harus kita sampaikan, karena tertunda maka hari inilah kita sampaikan. Mengapa diadakan pemilihan ini? Sebenarnya diharapkan semua pegawai ya Stasiun Meteorologi Kuala Namu. Hanya saja mungkin dalam kesempatan ini yang lebih memungkinkan untuk dinilai yaitu dari sisi meteorologis, maka kita mulai saja. Tetapi harapannya ke depan ya semua pegawai bisa dinilai dan nanti ada terpilih misalnya pegawai stamit terbaik. Sebagaimana diamanatkan juga di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, di sana disampaikan dari sisi SDM-nya kita harus memberikan reward dan punishment bagi pelayan yang memberikan pelayanan terbaik dan juga yang kurang memberikan pelayanan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, berdasarkan itu kita berusaha membuat penilaian kepada pegawai terbaik agar bisa lebih meningkatkan kualitas kinerjanya demi mencapai pelayanan yang optimal yang kita berikan di unit di stamit kita. Itu dari sisi latar belakangnya, tujuannya yaitu agar meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh petugas melalui reward ini sehingga lebih bersemangat untuk memberikan pelayanan prima. Dan manfaat yang diharapkan yaitu peningkatan manfaat dari pemberian reward ini adalah agar petugas layanan berkinerja baik dan untuk tercapainya nilai indeks kepuasan masyarakat yang tinggi sebagai indikator pelayanan yang telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, di dalam penilaian meteorologis terbaik ini ada 3 kategori yang kita coba untuk dinilai dan bisa saja untuk kedepannya berkembang lagi. Nah, ini yang masih awal, yaitu poin pertama membuat perakiraan cuaca dengan akurasi tertinggi. Membuat akurasi tertinggi dari perakiraan cuaca. Nah, yang kita nilai selama ini dari TAFOR dulu, bobotnya yaitu 40%.
dari poin ini nih, bobotnya penilaiannya 40%, sedangkan yang kedua yaitu inovasi terbanyak, bobotnya 30%. Dari sisi kerajinan, mengikuti atau menghadiri kegiatan kantor di luar kegiatan operasional. Jadi ini kita coba untuk dinilai juga, karena kewajiban pegawai itu bukan hanya tugas operasional tetapi juga kegiatan lain, kegiatan kantor yang lain di luar operasional. Nah, bobotnya ini kita berikan 30%. Saya izin share screen ya, Pak Darul. Nah, dari sisi akurasi perakiraan, dari 14 orang meteorologis, dan kami dalam hal ini minta maaf terlebih dahulu kepada Pak Ajis dan Bu Fitri, karena memang dari satu poin agak sulit untuk mendapatkan nilai. Dan sudah mendapat izin dari mereka, silakan saja. Dan inilah nilainya dari sisi akurasi perakiraan. Yang tertinggi itu dalam semester 2, yaitu bisa kita lihat Saudari Yolanda ya. Yolanda nih kayaknya. Oke. Terima kasih Bu Yolanda. Dari sisi akurasi Ibu yang tertinggi untuk semester 2, harapannya dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan, dan kepada teman-teman yang lain harapannya ditingkatkan lah, karena ini masih di bawah rata-rata lah yang kita targetkan dari sisi sasaran mutu kita 85% akurasi, dan masih ada beberapa orang di bawah rata-rata tersebut. Oke. Yang kedua, poin yang kedua dari sisi inovasi. Nah, ini yang agak sangat miris untuk kita. Dari sisi inovasi hanya 1 orang. Harapannya teman-teman, mari kita munculkan inovasi-inovasi kita. Ini yang ada hanya Saudara Immanuel, ada 4 inovasi, yaitu Meteonetdis, infografis Prakicu, Bandara Sumut, dan yang infografis edukasi meteorologi di Instagram, dan otomatisasi flight dokumen yang sudah dimanfaatkan teman-teman di forecast. Dan minta tolong ini ada tindak lanjutnya ya, Saudara Immanuel, yang otomatisasi ini dituangkan dalam TTP juga sebagai dasar untuk istilahnya legal di internal kita. Nah, dari sisi kehadiran ini agak miris juga. Dari sisi kehadiran masih didominasi oleh Saudara Fitriana dan Immanuel dan Lilith. Itulah istilahnya yang 10 ke atas. Yang kehadirannya ini sudah termasuk kita nilai dari sisi Meteonetdis ya, kehadirannya dalam Zoom kita Meteonetdis. Nah, ini kan kegiatan internal kita sendiri. Maksudnya kegiatan yang kita buat sendiri gitu, untuk kita usahakan secara nasional. Tetapi itu pun sekali sebulan loh, itu pun tidak bisa kita hadiri begitu. Dan itu melalui Zoom, bukan datang ke tatap muka, seperti bukan hanya melalui Zoom, tapi itu pun sangat sulit untuk kita hadiri seperti itu. Kalau Pak Saiful Aziz mungkin bisa kita maklumi ya, tetapi kalau teman-teman yang lain ini sangat miris lah gitu. Ada beberapa orang ini hanya 1 kali yang hadir dari 6 kali kita laksanakan. Nah, dari nilai ini kita akumulasi semuanya di 1 semester berdasarkan tadi presentasi bobot yang sudah kita petakan dari sisi akurasi, inovasi, dan kehadiran di kegiatan lain, masih tetap yang menonjol penerima yang semester lalu, yaitu Saudara Immanuel, dengan total nilainya 94,6. Nah, ini lebih karena inovasi tadi hanya dia. Kalau dari
di skip dari sisi inovasi, sebenarnya teman-teman yang lain sangat bisa memungkinkan untuk menjadi meteorologis terbaik. Seperti saudari Lilit, lumayan tinggi. Saudari Elia, Yolanda gitu. Ayo kita munculkanlah inovasi kita. Kenapa harus Noel saja? Kita juga bisa, ya kan? Nah, ayo teman-teman. Jadi dari sini disimpulkan untuk semester 2 tahun 2020 dari sisi nilainya, penilaiannya masih tertinggi ya memang saudara Immanuel. Jadi itulah hasil akhir dari penilaian terkait metodologis terbaik. Nah, oleh karena itu kami membacakan SK pemberian reward-nya. Baik. Keputusan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Kuala Namu nomor .2 SK .10.00/KKNO _2 Romawi _2021 tentang meteorologis terbaik periode semester 2 tahun 2020 di lingkungan Stasiun Meteorologi Kuala Namu, Deli Serdang. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan keputusan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Kuala Namu tentang meteorologis terbaik periode semester 2 tahun 2020 di lingkungan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Kuala Namu, Deli Serdang. Kesatu, memberikan penghargaan kepada nama Immanuel J.A. Saragih STR, NIP 19950511 2014111101, pangkat penata muda golongan 3A, jabatan PMG pertama, unit kerja Stasiun Meteorologi Kuala Namu. Kedua, penilaian dilakukan berdasarkan 1. Pembuatan perakiraan cuaca dengan akurasi tertinggi. 2. Memiliki inovasi. 3. Kerajinan mengikuti, menghadiri kegiatan kantor di luar kegiatan operasional. Ketiga, reward diberikan berupa piagam. Keempat, kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan melakukan studi banding atau benchmark ke stasiun meteorologi kelas 1 lainnya karena sudah memperoleh piagam 2 kali berturut-turut, yaitu semester 1 dan semester 2 tahun 2020. Kelima, keputusan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Kuala Namu Deli Serdang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Deli Serdang pada tanggal 25 Januari 2021. Kepala Stasiun Fahru Roji SP NIP 19650930 1990 03 1002 ditandatangani. Kami persilahkan kepada Bapak Kepala Stasiun untuk menyerahkan sertifikat meteorologis terbaik kepada Saudara Immanuel Johnson Saragih secara simbolis. Kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih. Kami menyampaikan selamat ya, pada Saudara Immanuel yang telah berhasil ya, pada kesempatan ini memperoleh reward ya dalam hal tugas ya dan tanggung jawabnya selama ini. Ini periode yang kedua ya Bu ya. Untuk itu bersama ini kami mohon berkenan kami menyerahkan sebuah sertifikat ya pada saudara atas prestasi tersebut untuk diterima dengan baik. Dengan penuh rasa syukur dan ucapan terima kasih, saya menerima penghargaan ini secara simbolis. Terima kasih kepada Bapak Kepala Stasiun Meteorologi Kuala Namu. Selamat, Noel, tetap berkarya. Ya, Bu. Selamat ya, Nu. Kemek-kemek. Selamat ya, Nu. Semoga bahagia, langgeng ya.
Silakan dilanjut Pak Darul. Baik Bu, terima kasih Bu Koordinator Bidang Data dan Informasi dan Bapak Kepala Stasiun. Selamat buat Ade Immanuel, semoga inovasinya bertambah di tahun ini. Amin. Nah, acara selanjutnya teman-teman, ini ada arahan dari Bapak Kepala Stasiun untuk waktu dan tempat, kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama sekali, sudah sepatutnya lah kita awali ya pertemuan ini dengan segala puja-puji dan penuh syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena dengan rahmat-Nya lah kita pada hari ini masih diberikan kesehatan serta berkesempatan ya, kepada kita semua untuk menikmati kehidupan kita ini dengan penuh rasa kebahagiaan. Ya. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita berkumpul dalam acara rapat meteorologis ya, Stasiun Meteorologi Kuala Namu. Kita harus menyadari bahwa stasiun meteorologi Kuala Namu ini adalah merupakan stasiun meteorologi yang prestisnya lebih besar ya dibandingkan dengan stasiun-stasiun meteorologi penerbangan lainnya yang di sekitar kita ya, baik Banda Aceh ya, mungkin ada Selangit ya, Bolga dan lain sebagainya, termasuk Padang sendiri. Kita secara prestis kita masih di atas stasiun-stasiun tersebut. Ya, ya tentu prestis ini sangat berhubungan dengan prestasi, ya, prestasi dan kemampuan kita dalam melakukan sebuah pelayanan ya di sebuah bandara ya, yang ternama ya seperti Bandara Kuala Namu ini. Jadi Bandara Kuala Namu ini adalah bandara salah satu bandara terbesar ketiga ini ya setelah Suta. Ya. Jadi tentunya prestis BMKG-nya sebisanya mengikuti prestisnya Bandara Kuala Namu. Ya. Ya, namun demikian kita tentu juga bisa kita lebih mendapatkan prestis kita lebih di atas daripada yang lain jika kita mempunyai kemampuan yang lebih ya. Kita juga bisa meningkatkan prestis internal kita di BMKG menyamai bahkan ya, melebihi daripada gengsi stasiun meteorologi Soekarno-Hatta ya, maksud saya Soekarno-Hatta. Dan itu tentu melalui peningkatan aura keberhasilan ya. Kita bagaimana menggaungkan aura kita, aura keberhasilan kita terhadap nilai-nilai jual ya. Di sini adalah kreativitas kita, kreativitas maupun inovasi-inovasi di dalam menghasilkan produk-produk layanan ya dan informasi pada stakeholder dan masyarakat lain ya, maupun perolehan sertifikat atau predikat tertentu di dalam proses pelaksanaan dan pengelolaan manajemen dan administrasi yang lebih baik. Bapak-Ibu sekalian, baru-baru ini tentu kita sudah mendapatkan sebuah predikat, ya. Sebuah predikat WBK, ya wilayah bebas korupsi. Saya kira ini suatu hal yang meningkatkan prestis kita secara internal di BMKG. Ya. Jadi kemarin kita sudah menyaksikan bersama pada acara penutupan Rekon, ya ucapan selamat daripada pimpinan kita, ya atas keberhasilan Stasiun Meteorologi Kuala Namu di dalam mendapatkan sebuah predikat WBK tersebut. Ya. Tentu WBK ini tidak mudah ya, untuk diperoleh. Tentu melalui perjuangan-perjuangan yang panjang dan berat ya. Oleh karena itu
ini adalah satu sisi yang positif ya, di dalam juga meningkatkan aura kita atau wibawa kita di tingkat pimpinan pusat. Kemudian juga kita juga melihat bahwa selain itu kita juga sudah menghasilkan sebuah produk ya, sebuah produk yang diinisiasi oleh salah satu pegawai kita ya, yang barusan mendapat sebuah reward ya, yaitu sebuah produk yang bergengsi sebetulnya. Sebetulnya tidak terlalu rumit, ya. Tetapi ini adalah merupakan kreativitas, ya. Kreativitas yang mungkin bisa mengarah sebuah inovasi yang hingga saat ini sudah sangat dikenal ya, baik di dalam internal BMKG ya, karena kita juga sering mengundang ya tingkat-tingkat deputi ya, dan juga di luar BMKG ya, sebagai narasumber-narasumber yang berhubungan dengan materi yang kita rancang di setiap sesi ya. Apa istilahnya sesi itu, medis sesi ya. Kita kemarin ke-7, apa istilahnya? Sesi Pak. Seri. Seri ke-7 ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, prestis ini sangat luar biasa saya kira ya. Yang mungkin sudah dilihat ya, disaksikan sendiri oleh pimpinan-pimpinan dan juga kerabat-kerabat stakeholder di lingkungan kita. Namun Bapak Ibu sekalian, kita juga belum bisa melupakan ya, di mana baru-baru ini kita juga dirundung sebuah masalah ya. Sebuah masalah yang bisa menurunkan ya wibawa kita, menurunkan aura kita ya, atau istilah prestis kita ya. Di mana baru-baru ini kita ada sebuah kejadian hard landing ya mungkin. Dan hard landing itu juga bersamaan dengan kerusakan sebuah sistem kita, ya, LLOS seperti itu. Dan kerusakan ini tidak lazim. Ya. Ini hal yang memang mencoreng ya, sebuah hal yang mencoreng aura atau gengsi kita di mata pimpinan. Namun kita juga patut berbangga ya, bahwa dikala kita menghadapi sebuah masalah tersebut, ya kita sudah punya beberapa output ya yang bisa membanggakan tadi yang kami sebutkan sebelumnya ya. Dan ini tentu sangat sulit ya untuk kita pulihkan ya kejadian tersebut. Mudah-mudahan dengan ada output tadi, output yang pertama adalah produk inovasi tadi, kemudian juga adalah predikat ya. Kita termasuk salah satu dari 9 stasiun yang mendapatkan predikat ya, predikat WBK. Mudah-mudahan ini secara perlahan-lahan nama ya, gaung daripada stasiun meteorologi Kuala Namu ini bisa terus kita kembalikan ya. Dan mudah-mudahan kedua inovasi dan juga predikat ini merupakan sebuah faktor penyeimbang ya, penyeimbang dari beberapa permasalahan atau kejadian yang pernah mencoreng ya, stasiun meteorologi Kuala Namu. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu pada kesempatan ini kami selaku pimpinan ya, mengajak pada kita semua, mari kita saling bahu-membahu dan mari kita saling bergandeng tangan di dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi kita dengan sebaik-baiknya, dan janganlah ya tugas dan fungsi ini terganggu oleh hal-hal kecil ya, atau perselisihan yang kecil ya yang terjadi di antara pegawai sendiri maupun dengan pimpinan di atasnya ya. Jadi hal-hal kecil ini bila ada beda pendapat atau beda pandangan ya, tentu itu tidak menjadi hal yang mengurangi semangat ya
atau apa namanya menurunkan kinerja kita dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita masing-masing. Kemudian marilah kita menjadikan diri kita sendiri. Ya. Jadi kita menjadikan diri kita sendiri, ya, jangan diri kita dijadikan oleh orang lain. Ya, sendiri, ya, dalam hal mengambil sikap. Ya. Dan mari kita sibukkan, ya, dengan tugas-tugas dan fungsi kita masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Ya. Dan juga pada kesempatan bisa ke depan dapat melahirkan kreativitas atau inovasi-inovasi yang baru, ya. Ya, sebagai penyeimbang daripada permasalahan nama kita yang sudah tercoreng, ya, bukan tercoret. Ya. Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya selaku pimpinan sekali lagi menyampaikan selamat, ya, kepada pegawai tadi Pak Immanuel, ya, yang telah terpilih sebagai meteorologis terbaik pada periode ini, dan tentu kepada beliau berhak menerima reward, ya, sesuai dengan dasar-dasar tadi pemberian reward yang telah disampaikan oleh Korbit, ya, Koordinator Bidang Meteorologis, dalam hal ini Subbid Data dan Informasi. Ya. Saya kira bukanlah ketika lahir terbaik dan lain tidak baik, ya. Saya kira semua baik. Mungkin dalam semua baik, ya, tentu kita harus mencari nilai lebih, ya, untuk mendapatkan terbaiknya. Semua baik menurut pandangan saya, ya. Tapi tidak melalui penilaian seperti yang dinilai Bu Mega. Ya, saya kira sudah baik semua. Namun mari kita semua tadi bisa meningkatkan inovasi-inovasi kita untuk tahap-tahap berikutnya, sehingga nanti reward ini bisa juga diperoleh oleh teman-teman yang lain, ya. Jadi tidak untuk satu, ya. Ini saling bersaing sebetulnya. Dan juga ke depan mudah-mudahan tidak hanya meteorologis, ya, tidak hanya meteorologis, ya. Ini meteorologis antara ops dan forecaster, ya Bu, ya. Juga ke depan coba kita rancang juga di bidang-bidang lain, ya. Mungkin Pak Darul bidang observasi, kemudian juga bidang teknisinya sendiri, ya. Ya, sehingga nanti inovasi kita semakin bertambah, ya, dan semakin memberikan harum nama Stasiun Meteorologi Kuala Namu, saya kira, ya. Dan bisa melupakan kejadian pahit, ya, yang telah mencoreng, ya. Dan itu memang sulit sekali lagi, saya katakan itu sulit sekali kita kembalikan, karena baru-baru ini kejadian lagi, Bapak Ibu sekalian mungkin sudah tahu, bahwa kita offload, ya. Dan kita laporkan pencurian, pimpinan juga berpikir hal yang negatif lagi, ya, istilahnya membangun sebuah persepsi, ya, persepsi yang seperti kejadian sebelumnya. Saya kira ini hal yang terburuk, ya, di pikiran pimpinan. Oleh karena itu saya bersama tim, bersama teman-teman para kasih dan KTU itu sudah kita membantah hal-hal seperti itu, ya, bahwa tidak mungkin itu dilakukan hal yang sama, ya, di mana orangnya juga yang diindikasikan, ya, kita tidak menuduh, ya, dipromosikan keluar, ya. Ya, saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Ada hal buruk yang kita lalui beberapa bulan ini, dan juga ada hal-hal yang positif, ya, yang kita mengusulkan. Mudah-mudahan ini dua hal tadi bisa menjadi penyeimbang, ya, di dalam meningkatkan prestis kita, ya, wibawa kita atau aura kita, ya, khususnya di hadapan pimpinan kita BMKG Pusat, ya. Mungkin demikian, ya, yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf, ya, bila ada kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas arahan dan masukannya. Semoga menjadi motivasi buat teman-teman operasional atau meteorologis dan buat kami juga untuk meningkatkan marwah atau martabat kita di pusat ya Pak ya. Dan untuk acara selanjutnya adalah evaluasi dan arahan terkait operasional. Mungkin untuk kesempatan pertama kami persilakan Ibu Koordinator Bidang Data dan Informasi. Izin Pak. Halo? Halo, izin Pak. Iya Bu? Saya Nggak ada. izin keluar ya Pak ya. Oh, Ya, siap Bu, untuk siap. kegiatannya saya izin keluar. Terima Siap. kasih. Yuk. Silakan Bu Mega. Untuk evaluasi Di operasional. saya agak putus-putus suaranya. Apakah suara saya jelas? Jelas Bu? Oh iya, syukurlah. Baik, terima kasih Pak Darul untuk kesempatan yang diberikan. Ini sebenarnya yang mau disampaikan yang rutin-rutin seperti biasa, yaitu evaluasi kita terkait operasional. Dan karena mengingat waktu ini sudah sangat mepet, mungkin agak-agak disingkat saja ya. Mungkin saya sampaikan, bacakan aja karena sudah saya buatkan poin-poinnya. Dari sisi Datin ya, dari sisi Datin. Tapi sebelum masuk ke sini, pertama-tama saya ucapkan selamat dulu untuk Saudara Immanuel. Dan saya harapkan ini dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan lagi. Dan kepada teman-teman yang lain, janganlah hanya Immanuel saja, tapi yang lain juga bisa kok. Noel muda, yang lain juga masih muda kok. Atau udah ada yang tua ini, udah berasa tua. Kan enggak juga, masih sama-sama muda kok semua. Kecuali Pak Ajis gitu. Atau yang lain udah kayak Pak Ajis kan enggak juga. Yuk, sama-sama kita rame-ramekan. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama dulu, ini masih general ya ke meteorologis, terkait rolling secara simbolis administrasi, istilahnya dari Datin ke Ops ke Datin gitu di internal meteorologis, yaitu karena ini setiap tahun ya kita rolling orangnya 22 orang, tapi ini hanya secara simbolis administrasinya saja. Kalau dari segi tugasnya sama semua meteorologis. Nah, untuk tahun 2021 ini yaitu dari Ops yang bergeser ke Datin itu Saudara Noel dan Saudari Desi, dan dari Datin yang rolling ke Ops itu Saudari Yolanda dan Elia. Itu dulu ya kita sampaikan. Nanti biar menyesuaikan juga yang koordinator yang menandatangani terkait administrasinya. Itu yang pertama. Kedua terkait ISO. Harapan saya karena memang ISO ini tetap dijalankan, bukan hanya pada saat mau audit internal maupun eksternal baru dijalankan. Nah, terkait ISO di Datin, kita sudah membuatkan ada 3 poin sasaran mutunya, nanti akan kami sampaikan untuk sasaran mutu 2021 dan sasaran monitoring sasaran mutu 2020 sudah diselesaikan petugas sebelumnya, demikian juga dokumen-dokumen lain di 2020. Jadi sudah close kita di 2020. Sekarang kita ke 2021. Kami juga sudah membuatkan surat tugas untuk pelaksana ISO di Datin. Kami bacakan sekilas. Untuk penanggung jawab pengelolaan informasi terdokumentasi dan pengendalian rekaman, itu Saudara Jamhari dan Saudari Desi. Untuk penanggung jawab monitoring sasaran mutu, itu Saudara Okto dan Saudara Immanuel Johnson Saragi. Sedangkan untuk penanggung jawab pembuat laporan ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, yaitu Saudari Fitriana dan Saudara Raptama. Untuk penanggung jawab review SOP, yaitu Saudara Christine Simalungkalit dan Saudari Astri. Nah itu ya untuk ISO. Agar kita mulai dari sekarang, nanti akan kami sampaikan sasaran mutunya, yang petugas monitoring mulai bekerja
Demikian juga yang ketidaksesuaian tindakan koreksi mulai di kalkulasi, di akumulasi yang sehari-hari ada ketidaksesuaian, dan juga terkait dokumentasi sudah bisa diperbaiki daftar dokumen dari Datin yang sudah ada, sudah tertempel di dinding. Jadi kita bekerja langsung dari awal, jangan nanti di saat udah audit baru di situ diburu semuanya. Sebenarnya itu sehari-hari berjalan begitu. Nah, itu terkait ISO. Yang kedua terkait pelayanan WinSir. Seperti sudah disampaikan sebelumnya di grup WA, karena ada request dari airline, mereka membutuhkan informasi WinSir juga, dan saya pelajari, mungkin di SOP atau TTP yang dari Perka BMKG itu tidak menyebutkan, di share juga di operator airline, hanya di navigasi, tetapi setelah saya baca di aneks 3, dengan jelas disebutkan di sana, disampaikan juga, bisa disampaikan ke operator terkait. Dan saya sudah koordinasi dengan Pusmet Bank, silahkan, dan teman-teman SUTA juga sudah memberikan informasi itu kepada airline. Jadi kita sudah, dan saya juga sudah membuatkan SOP-nya, nanti akan didokumentasikan di Datin, seperti itu. Jadi untuk kedepannya silakan diberikan informasi WinSir selain yang selama ini kepada Airnav, juga kepada operator airline melalui WhatsApp group Med KNO Info. Di situ saja. Kalau di KNO Operation tidak perlu, di sana yang aerodrome warning. Ketiga yaitu pengisian logbook. Pengisian logbook kita masih sering kurang, dan setiap audit ini yang sering jadi temuan. Dan kenyataannya sampai sekarang juga yang kami cek, logbooknya masih sering ada yang miss, tidak menuliskan. Apapun itu silahkan, sekecil apapun silahkan ditulis di logbook. Karena itulah yang penting sekali jika suatu saat ada kejadian, baik terkait kita pribadi maupun operasional, itu akan terekam di sana semua. Dan itu menjadi bukti yang sangat sah, yang sangat banyak membantu kita suatu hari gitu. Jadi tolong jangan inilah malas-malasan untuk mengisi logbook itu. Selengkap mungkin apapun itu kejadian di dalam ruangan selama operasional dicatatkan. Baik yang terkait operasional maupun secara pribadi kita saat melaksanakan tugas di sana, faktor-faktor pendukung lainnya. Seperti itu. Nah, terkait dengan logbook, ini kan logbook yang manual. Nah, karena kita ada WFH juga, sebaiknya dibuatkan juga, diisi juga logbook yang elektronik yang sudah disediakan oleh BMKG Pusat. Ini menjadi bukti kita nanti suatu saat apabila dimintakan pertanggungjawaban. Jangan nanti suatu saat diminta pertanggungjawaban, kelabakan mengisi dari awal sangat lama. Jadi sebaiknya dicicil dari saat ini. Yang poin berikutnya, TTP flight doc. Untuk biar diseragamkan ya, ada beberapa yang belum seragam, baik terkait penulisan, kalau konten mungkin sudah hampir seragam, tapi mungkin ada aja yang lain. Nah, minta tolong kepada koordinator kelompok unit forecaster, TTP ini dibuatkan, mungkin singkat saja. Nanti kolaborasi dengan saudara Noel, nanti di situ digabung saja, biar tidak banyak TTP terkait yang tadi inovasinya itu, saudara Noel? Magic Auto Flag Doc, Bu. Nanti join ya. Jadi bukan hanya itu saja, di TTP-nya itu disatukan juga terkait istilahnya. Bu, putus, Bu. Halo, udah jelas? Sinyal Pak Hari kali Bu di sana, Jelas, di sini Bu. lancar. Sinyalnya di Langsai, Bu. Oh. Pakai ini antena agak naik-naik sedikit pari ke atas. Nah, itu ya, nanti join ya. Jamari sama Noel ya. Siap, Bu. Oke. TTP-nya agak lebih detail nanti. Berikutnya pertukaran dinas. Tetap kami himbau, kalau bisa pertukaran dinas ini sebaiknya ada agak rentangnya lah. Jangan besok pagi mau tukar dinas, tengah malam baru minta izin tukar dinas. Banyak faktor yang dipengaruhi.
mulai dari supir penjemputan, kesiapan yang menggantikan, ini sangat mempengaruhi kinerja kita pastinya. Segala sesuatu pekerjaan yang tidak dipersiapkan dengan baik, pasti hasilnya kurang baik. Jadi kalau bukan karena urgent, tolonglah ada agak jarak waktunya untuk tukar dinas itu, biar kita lebih mempersiapkan diri gitu. Dan selain itu juga pergantian dinas, maksudnya pergantian dinas sebelum dengan yang berikutnya. Jangan sampai ada kekosongan di ruangan. Tidak ada alasan yang sebelumnya langsung pulang kalau yang berikutnya belum sampai. Tetap ada komunikasi. Kita tidak mengatakan harus semua on time. Semua pasti ada kadang force major lah katakan kan. Jadi kita ini toleransi, tetapi jangan jadi dikorbankan ruangan yang kosong. Ayo saling kerjasama lah antar pegawai sebelum dengan yang sesudah. Bagaimana caranya biar ruangan itu tidak kosong. Tetapi tidak akan ditoleransi kalau ruangan itu sampai kosong. Karena pelayanan kita tidak memungkinkan untuk ruangan sampai kosong. Jadi tolong kita pahami pekerjaan kita. Gitu. Yang berikutnya terkait pakaian dinas. Pakaian dinas harus digunakan pada saat dinas. Saya rasa kita sudah sangat tahu tentang aturan. Jangan kita sudah tahu aturan, tetapi kita pura-pura tidak tahu, membiasakan diri untuk melanggar dan menjadi kebiasaan. Akhirnya suatu saat kena batunya kita sendiri. Jangan menunggu kena batunya. Suaranya Kalau kita putus, Bu. Aduh, putus-putus. Pak Darul masih putus-putus. Ini lancar Bu, di sini lancar. Di sini Pak Noel? Hari ya? Sampali aman Bu, lancar Bu. Lancar. Di Mungkin Pak Hari. Nancy yang agak jauh juga. Nancy. Lancar, Kak, lancar. Aduh, Fari. Beli paket yang agak inilah, bagusan. Keluar dikit Bu sambil berjemur. Di warung kopi ya. Ya, saya lanjutkan ya. Terkait pakaian dinas, silakan menggunakan pakaian dinas pada saat dinas. Seperti itu. Yang berikutnya, satu poin lagi, terkait cuaca ekstrim, balai. Seperti yang sudah saya sampaikan, kita men-share cuaca ekstrim yang dari balai kepada grup stakeholder bandara, jangan langsung-langsung, tetapi kita verifikasi dulu. Kalau memang memungkinkan itu terjadi di wilayah Deli Serdang dengan Medan, sesuai yang peringatkan, baru kita share. Seperti itu. Saya minta karena Bapak Ibu bisa forecast, jadi lebih kita filter lagi yang memang memungkinkan untuk terjadi, baru di share. Begitu. Jadi saya menantang kemampuan Bapak Ibu forecast untuk memforecast, memfilter, atau memverifikasi yang sudah dibuat balai. Karena terus terang secara pribadi saya melihat cueksnya balai itu banyak yang istilahnya potensinya masih kecil sudah dibuatkan cueks. Jadi biar informasi kita itu lebih dipercaya oleh stakeholder kita. Demikian juga tentang gempa, tolong di-share kalau dia sudah besarannya 3 skala magnitudo atau lebih. Seperti itu. Nah, itu poin-poinnya. Mungkin dilanjut Pak Darul atau Mas Jamhari dulu. Mana tahu ada yang mau ditambahkan, silakan Mas Jam. Sejauh ini belum ada, Bu. Dilanjut. Baik. Dilanjut Pak Darul. Oke, terima kasih Bu. Jadi itu tadi evaluasi atau masukan dari Ibu Koordinator Bidang Data dan Informasi, dan untuk berikutnya adalah evaluasi untuk bidang observasi. Yang pertama akan saya sampaikan sendiri, nanti menyusul Pak Kapok untuk melengkapi mana tahu ada yang mau ditambahkan. Jadi untuk bidang observasi perlu saya ingatkan lagi masalah penginputan BMKG SOP sekarang itu dipantau per minggu dan dievaluasinya itu tiap hari Senin. Jadi
Di lapangan masih kami temukan ada beberapa orang, ya yang paling sering itu pas dinas malam, itu masih agak-agak lupa ngisi BMKG SOP ini. Jadi ini nanti akan jadi salah satu poin untuk penilaian meteorologis berikutnya, karena kemarin sesuai dengan arahan Pak Kasmet, penilaian meteorologis itu akan ditambahkan dari sisi observasi juga. Jadi harapannya kepada teman-teman untuk lebih meningkatkan disiplin dalam pengisian BMKG SOP. Terus selain itu, yang untuk konten intensitas hujan di BMKG SOP juga masih banyak yang jarang ngisi. Jadi minta tolong untuk kerjasamanya, karena tiap hari Senin itu nanti akan dievaluasi, di-share di dalam suatu grup. Nanti nama stasiun kita yang bakal dievaluasi, misalnya Stamet Kuala Namu masih 73% gitu. Jadi itu. Yang berikutnya adalah masalah untuk penginputan kecepatan angin di kontennya penguapan BMKG SOP. Itu kan satuannya kalau nggak salah meter per sekon. Jadi kalau bisa itu dikonversikan lagi ke dari hasil perhitungan yang Excel itu dikalikan 3,6. Nah, terus berikutnya itu sama dengan yang dikasih masukan Bu Koordinator Bidang Data Informasi tadi, bahwasanya masih ada juga teman-teman yang lupa ngisi logbook. Jadi mohon untuk ditingkatkan juga, karena logbook ini sangat penting. Misalnya ada kejadian, sesuatu kejadian yang tidak kita inginkan, terus mana tahu nanti ada audit dari pusat, kita punya logbook sebagai bukti kita yang kuat. Nah, terus poin berikutnya adalah pada saat pergantian dinas, mungkin ini jadi perhatian juga, karena masih ada juga ibaratnya pergantian dinas itu antara dinas sebelumnya dengan dinas berikutnya itu tidak sampai ketemu. Artinya yang dinas sebelumnya itu udah pulang lebih awal, sementara dinas yang berikutnya itu belum nyampe ke lokasi. Jadi ini ada sisi negatifnya kemarin. Pertama, tidak ada pertukaran informasi mungkin. Yang kedua, yang paling fatal itu pernah kejadian kalau nggak salah itu di Sinop jam 12 itu tidak terkirim. Saya coba konfirmasi kepada dinas yang pagi, ternyata lupa. Terus yang dinas berikutnya itu setelah saya tanyakan baru dicek, ternyata belum terkirim di CMSS. Jadi itu kalau nggak salah pengirimannya jadinya di jam 15 UTC. Jadi harapannya tolong ditingkatkan. Kalau memang kita nggak mau lama setelah dinas kita selesai pulang, jadi kita juga harus menghargai teman yang dinas sebelumnya. Maksudnya saling menghargailah, saling kerjasama untuk mengatur waktu sampai ke lokasi dinas atau Med Garden. Terus mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan yang berkaitan dengan ISO. Nanti akan kami format dulu sama Kapok kita yang baru, Pak Nopal Rambe. Mungkin ada masukan atau tambahan Pak Kapok? Saya persilahkan. Ya, mungkin tambahan sedikit aja. Sekedar mengingatkan aja sih, yang selama ini udah dilakukan juga. Untuk selalu bandingkan nilai suhu dari termometer AWS dengan termometer sangkar. Karena kan khususnya malam biasanya kan mungkin nggak bisa setiap jam ke sangkar. Pasti teman-teman ada pakai AWS. Nah, paling nggak sebelum pakai yang di AWS, dibandingkan dulu dengan di sangkar, berbeda jauh atau enggak. Selama ini sih memang nggak beda jauh ya, karena kan sensornya sama-sama di dalam sangkar ya, AWS pun di dalam sangkar juga. Cuma ya selalu dipastikan lagi gitu, biar suhunya tidak terlalu beda jauh. Kemudian untuk pengamatan hujan, mungkin selalu harus dari penakar hujan OBS ya. Soalnya kalau diperhatikan selama ini, penakar hujan yang dari AWOS Med Garden mungkin
agak berbeda. Jadi mungkin nanti kalau kita baca cuma dari AWOS, takutnya nanti di penguapannya, nilai penguapannya dikonversi ke hujan agak lari. Makanya usahakan kalau hujan itu selalu dari penakar hujan OBS. Kemudian lagi ya kira-kira termometer maksimum minimum mungkin ya. Mungkin ada yang lupa atau kelewatan gitu, nggak dikembalikan lagi. Kalau bisa selalu diingat tiap sore atau malam dikembalikan lagi ke posisinya untuk termometer maksimum minimum. Kemudian untuk Helman mungkin ya, karena kan Helman berapa kali laporan nggak nyentuh pias ya. Mungkin alangkah baiknya sebelum ada hujan atau setiap awal linas dicek dulu Helmannya menyentuh apa enggak. Jadi ketika ada hujan posisinya mencatat nilai hujan dengan baik. Pias matahari juga kalau bisa dicek juga, siapa tahu bulan-bulan yang peralihan sudah mulai keluar pias, biar bisa diperbaiki posisi kabel stuknya. Kemudian mungkin terakhir di tanda tangan Prom MM48, mungkin sebagian masih ada yang belum tanda tangan, soalnya kan itu mau dikirim ya laporannya. Ini kalau misalnya kosong nanti takutnya jadi ini juga ada temuan. Jadi kalau bisa selalu diisi, paling enggak akhir bulan sebelum dikumpul semua diisi tanda tangannya di form MM48. Mungkin itu aja sih dari saya selama ini yang saya pantau. Terima kasih. 87. Terima kasih Pak Kapok. Jadi mohon jadi perhatian kita bersama masukan dari Pak. Tambahan Pak, tambahan satu aja, habis panci dikuras, jangan lupa dicatat. Kadang ada juga yang lupa. Oh iya, betul. Terima kasih. Terima kasih. Sip, Kasih ya Pak Pari. Oke. Untuk sesi selanjutnya kita masuk ke acara diskusi. Jadi mungkin nanti bisa langsung raise hand atau lewat chat ya. Nanti atau langsung aja lah kayaknya Bu ya. Langsung lah. Langsung aja. Silakan. Siapa yang mau duluan ini? Nancy, Yolanda. Mungkin sambil mikir-mikir kawan yang lain mau ngomong, saya sampaikan sedikit. Karena ini sudah bulan Februari, minta tolong kepada teman-teman yang belum mengisikan SKP semester 1 dan juga tahunan agar segera diisikan. Saya yakin kemarin sudah diposting juga, para kepala kelompok sudah membuatkan poin-poin yang akan diisikan. Jadi tinggal mengisikan saja. Jadi tolong teman-teman agar segera diisikan. Terima kasih. Kalau yang untuk SPT pajak udah belum semua teman-teman ya, karena itu terakhir Maret. Sudah Bang, aman Bang. Oke. Aku belum Bang, nyusul ya Bang. Oh, mau perlu difotokan deh, isikan dari rumah kalau enggak? Siapa tahu besok udah masuk Bang. Oke, siap. Mudah-mudahan, amin. Iya, udah sehat, Nen, udah sehat. Masuklah, kangen dengan kami. Sehat. Pari sehatnya kau? Sehat aku Kak. Lagi cuti dia Bu. Tahu lah Wak. Lagi di Bali tuh ya? Nanti dulu Kak, kasih sepatah 2 patah kata Kak. Janganlah patah-patah nanti. Enggak. Bu, saya boleh Bu. Noel. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin Pak Kasmet dan Bapak Ibu Koordinator. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, belajar dari pengalaman kemarin yang akhir tahun, itu di absensi kalau bisa saran saya
dibuat berpola tetap, saya memang mengakui itu sangat sulit, cuman mungkin bisa disesuaikan supaya absensi kita berpola, sehingga nanti pada saat hari-hari penting seperti hari raya ataupun akhir tahun, tidak ada teman-teman yang merasa dirugikan atau ini karena misalnya dia sekarang dinas PO harusnya bisa besok libur, cuman tiba-tiba dinas MO. Cuman kalau dia berpola kan dia sudah bisa schedule dari awal rencana-rencananya. Lalu yang kedua, terkait dengan yang dikatakan oleh Bapak Koordinator Observasi tadi, Pias Hilman yang selama ini saya perhatikan memang bergerak ke kanan kiri sudah bagus, cuman untuk ke atas dan ke bawah, apalagi saat terjadi hujan, dia cukup sulit karena terakhir perbaikan dari teknisi kayaknya dia lebih keras menekan ke kertasnya, Bang Darul. Mungkin nanti bisa dibantu, karena sekarang saya lihat di Instagramnya Kalibrasi Balai 1, mereka sedang tur kalibrasi ke UPT-UPT, mungkin nanti pada saat di Kuala Namu bisa didampingi dan diawasi oleh Bapak Koordinator dan teman-teman dari teknisi, supaya apa yang selama ini kita keluhkan bisa terjawab. Mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Dek Noel. Siapa nih Bu yang dulu menjawab? Saya dulu atau Ibu? Pak Darul juga boleh. Silahkan, Pak. Oke, yang pertama tadi terkait pola dinas ya. Jadi untuk tentang pola dinas sendiri deh, kalau memang nanti kami usahakan berpola, tapi itu agak susah dikit karena kan Babe itu satu nggak bisa dinas malam. Bukan dikit. Bukan dikit Pak Darul. Nah, yang kedua, apalagi teman kita kan ada yang baru sakit nih. Nah, mungkin nanti kita pertimbangkan juga dinas malamnya lebih sedikit dibandingkan yang lain, biar fit dulu dia gitu. Jadi masih banyaklah pertimbangan yang untuk pola dinas ini. Terus yang untuk penakar hujan Helman, kemarin terakhir saya koordinasi dengan Pak Lido, koordinatornya teknisi di Balai. Jadi itu rencananya nanti akan kalibrasi di awal Maret. Nanti kami akan dampingi dan saya sampaikan ke teknisi yang pendampingan. Terima kasih atas masukannya. Baik, izin tambahkan ya Pak Darul. Iya, silakan. Terkait pola dinas, pola absen, dinas, biar lebih ada pola, biar tidak lupa ngabsen. Dek Noel, karena ini saya membuat daftar dinas kita ini sudah tidak sekali dua kali, sudah tahunan. Jadi saya langsung jawab tidak bisa, gitu. Daripada PHP kan. Jadi jelas tidak bisa, karena kita tidak sama semua bisa mengambil dinasnya. Kalau sama semua, mungkin bisa. Banyak sekali pertimbangan. Banyak, setiap orang ada yang mau dipertimbangkan. Yang lagi hamil, sedikitlah dinas malamnya. Kan kita membalancing antara kemanusiaan dan yang istilahnya yang harus seperti itu polanya gitu kan. Semua diakomodir yang masih bisa ditoleransi seperti itu. Nah, untuk saat ini, saya menjawab untuk saat ini dulu ya. Untuk saat ini belum bisa untuk dibuat berpola. Kami sangat senang kalau bisa berpola, lebih bagus lagi melihatnya. Tapi karena sudah bolak-balik dicek, di balancing nggak bisa, gitu loh. Jadi terus terang agak ruwet, apalagi dengan join misalnya meteorologis, lebih tambah ruwet lagi, gitu loh untuk pola dinasnya. Jadi marilah kita memahami itu, pola kita itu memang sulit, sangat sulit lah kita untuk berpola yang bagus, yang rapi gitu, yang rapi. Ritmenya itu tetap gitu, tidak bisa ya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya bisa, tapi untuk saat ini belum bisa. Ya. Silakan Pak Darul dilanjut. Oke, ada lagi masukan dari teman-teman? Pak Okto, monitor. Nggak ada Bang, lanjut aja dulu. Oke. Om nama? Pak. Siapa nih? Oh, silakan Dek.
mungkin menambahkan aja maksud Noel tadi. Sebenarnya kami sendiri nggak masalah sih kalau misalnya dinas itu tidak terlalu berpola. Maksudnya bukan artinya acak-acakan, maksudnya nggak terlalu berpola malam lagi pagi gitu. Mungkin gini kan, aku juga pribadi pernah nggak cuma 1 bulan, itu sekitar 2 atau 3 bulan gitu. Kayaknya dinas malamku itu banyak kali. Kalau nggak salah ya, perhatikan itu kebanyakan kami nama-nama yang di bawah nih. Nama-nama yang di bawah itu kan aku, Noel, Aci gitu. Memang kami akui kalau misalnya memang kami lebih muda gitu dibandingkan kakak dan abang yang lain. Dan memang aku pribadi lebih suka dinas malam karena memang yang keluarga jaga anak di rumah lebih suka jaga waktu aku dinas malam. Cuman kalau bisa itu lebih berimbang gitu. Karena pada saat kami banyak dinas malam, ada beberapa orang yang dinasnya berpola justru. Pagi malam terus selama 1 bulan. Gitu. Jadi kalau misalnya bisa Bapak-bapak koordinator diadilkan gitu untuk dinas selanjutnya gitu. Terlepas dari memang ada kondisi-kondisi yang tadi, ada kondisi yang hamil, sakit dan lainnya gitu, kami mengerti, tapi kalau bisa lebih berimbang gitu aja mungkin maksudnya di Noel tadi gitu. Kasih ya Kak Bang. Oke, terima kasih Dek atas masukannya. Akan diperhatikan, diusahakan. Sebenarnya kita sebisa mungkin menghitung itu agak sama, tetapi pas kebetulan membuat balancing, loh, kok nggak ada yang jadinya dinas ini, kok nggak ada yang jadi, tapi nggak apa-apa, karena kami sudah dibantu nanti oleh kepala kelompok, mungkin nanti kan lebih bisa karena langsung dari yang pelaksananya ya, mungkin nanti lebih bisa membuatlah men-setting yang lebih balance lah. Nanti kita akan dibantu oleh kepala kelompok lah dalam membalancing daftar dinas berikutnya. Baik, terima kasih masukannya. Terima kasih, Kak. Gini, ada sebelum untuk peserta yang lain mengasih masukan, saya cuma mengingatkan, biasanya Dek Noel untuk surat tukar dinas kita masih komplit nggak ke TU? Ini berkaitan dengan pembayaran tukin yang potongan-potongan itu. Masih Bang, yang Februari yang belum. Oke. Soalnya gini, ini belajar dari ini ya. Semalam kan kebetulan ada cross check juga saya lakukan di TU, memang bukan di meteorologis, punya Pak Jalu, tapi setelah saya cross check, alhamdulillah udah clear. Ya, itu ibaratnya ada juga berkaitan dengan surat tukar dinas dan lain-lain. Jadi harapannya untuk administrasi kita lebih tertib aja. Ada yang lain Pak kasih masukan? Om Nopal, ada lagi? Bang James? Fahri mungkin terkait tukin gimana Fahri? Sinyal Fahri lagi jelek kali. Ngejek aja Gombe ya. Lama di ejek kita nih. Kita tunggu 5 menit lagi ya, soalnya mungkin sampai jam 10 aja kita apakan. Fahri, gimana kondisi Langsa? Sama panasnya Om di Medan Om. Terkait tugas WFH lancar ya. Saya rasa udah sangat Jadi mohon kita saling saling membantu karena tugasnya kan sudah sangat ringan lah katakan. Dan kebetulan hari-hari WFH-nya juga agak banyak. Jadi harapannya teman-teman janganlah ada yang menunda-nunda istilahnya sampai ke bulan berikutnya tugas dari bulan sebelumnya. Nah, nanti kami buatkan tugas PD-nya harus datang ke kantor, nanti ini lagi gitu loh. Jadi jadi kami sebenarnya hanya membuat di rumah tak dikerjakan, membuat di kantor istilahnya COVID. Aduh banyak sekali padahal udah diakumulasi tugas selama sebulan itu misalnya. Jadi tolong kita kalau sudah ada diberi agak keringanan, kita tanggung jawabi gitu loh. Jangan ringan kurang ringan, nanti berat menjerit gitu loh. Ya teman-teman ya.
Ada lagi teman-teman? Mungkin Pak Kasmet mau menambahkan, Pak? Lanjut aja Pak, sudah. Oke, siap Pak. Kalau sudah tidak ada Pak Daru, dilanjut aja. Oke, terima kasih atas masukannya Bu Lilit, Dek Noel sama Dek Nancy tadi ya. Mungkin karena nggak ada lagi yang ngasih masukan, maka acara penutupan aja. Karena sudah mau jam 10 juga, acara kita mungkin saja. Terima kasih atas kehadirannya. Dan kami tunggu kehadiran Bu Nancy, semoga cepat sembuh. Semoga cepat bergabung dengan operasional lagi. Karena mungkin teman-teman udah kangen nih, udah hampir sebulan nih Bu Nancy. Apalagi Dek Noel itu. Udah nyari-nyari kemarin. Oke. Akhir kata Setuju. ucapkan siap. Doakan ya semuanya. Saya tutup dengan yuk. Semoga cepat sembuh ya Dek ya. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kak Minta Nancy, tolong teman-teman stay ya. Baik Kak. Ya. Yolanda mau nyampe sesuatu nggak Yolanda? Apa ya? Kenapa, Fari? Kau juara berapa Fari? Kebanyakan duit, Klen. Negatif dia. Bang Otto bisa tuh. Mana nih? Bu Eka. Loh, kok tinggal ini orangnya? Nggak bisa dilanjut ke persidangan, Kak. Sidang apa kita? Kami cuma mau nanya, apa maksudnya, udah kebanyakan duit kau Pari, bagilah ke kami kalau banyak duit, gitu loh. Daripada dibalikkan ke negara, ke kami aja kau ini bagi, gitu loh. Aduh. 1, 2, 3, 4. Oke, kayaknya udah lengkap. Silakan Bu Eka. Minta tolong dibuka aja semua videonya ya. Desi, Bu. Fahri lagi di kamar kayaknya, Bu. Desi. Desi belum ada. Desi. Katanya nggak ada surat, Bu. Ibu nggak dapat surat katanya, Bu. Nggak dikirimi surat. Oh ya, ya panggil aja lah ya, biar tahu aja ya. Baik, Bu. Kita nggak ngirimkan. Ada kemarin katanya ada apa? Pak Kasih lupa. Di dompet-dompet itu cari. Itu ada bayangan di belakang Ibu. Hah? Ada bayangan di belakang. Bu, kok deg-degan ini ya, Bu? Allah. Nyalakan videomu, Bro. Ngobrol itu tadi. Kalau kebanyakan duit bagi ke kami. Janganlah dipotong. Udah masuk si Desi, biar cepat kita. Ayo Desi ya. 5 menit aja. Belum masuk dia. Saya telepon. Udah saya bilang tadi, ibu-ibu. Udah ya. Sebentar aja.
Kok ada Astri? Kok ada Astri nih? Udah kabur ya, Bu. Minta dibagi dia duitnya, Bu. Ih, lagi ngapain dia, Yo, si Decinya? Tadi lagi pegang anak kayaknya, Bu. Baru saya telepon. Gak apa-apa. Ini kan apa informal aja, nggak ini banget. Gak apa-apa sambil muncul anaknya pun nggak apa-apa. Kecuali jangan sampai netein lah. Memang sinyal kita jelek loh Pak Darul. Oh ya, tadi saya kayaknya biasa aja. Ini Bu Eka merah. Iya. Ibu pakai apa? Penda. Pak Darul merah. Ini saya Kalau saya beralih, Bu. apa? Lancar. Oh. Merah itu ngeliatnya dari mana? Merah itu